everyone, selamat datang di kandang kami Bumi Nararia Farm. Di sini saya Ida, saya sebagai supervisor pengolahan produk akan mengajak teman-teman untuk jalan-jalan di kandang kami. Let's go. Jadi teman-teman, di sini saya akan menjelaskan ada gudang pakan, ada kandang pejantan, dan ada tempat penggilingan pakan. Nah, sekarang kita ke gudang pakan yuk. Jadi ini adalah gudang penyimpanan pakan sebelum digiling. Di sini adalah gudang pakan untuk polar dan juga kangkung. Nah, nanti dari gudang sini akan diangkut ke area penggilingan pakan. Yuk kita lihat. Di sini adalah area penggilingan pakan. Di sini adalah tempat untuk menggiling pakan hijauan. Nah, ini adalah hijauan yang masih dalam bentuk ikat sebelum diberikan ke kambing. Jadi di sini kambing mengkonsumsi hijauan sudah dalam bentuk digiling oleh chopper. Nah, ini teman-teman choppernya. Nah, sekarang kita ke penggilingan untuk konsentrat. Yuk. Mari kita lihat isinya. Nah, di sini ada bungkil kopra, salah satu campuran dari pakan yang kita gunakan. Nah, nanti dari bahan yang kita gunakan akan digiling menjadi satu di tempat penggilingan. Yuk teman-teman, lihat. Nah, jadi ini adalah tempat penggilingan pakan konsentrat kami. Nah, teman-teman, di sini adalah gudang pakan untuk SBM, kopra, dan juga mineral untuk diracik menjadi pakan konsentrat. Nah, selanjutnya kita ke kandang yuk. Nah, teman-teman, jadi ini adalah kandang beranak dan menyusui. Nah, di sini ada induk yang sedang menyusui anaknya atau kita sebut dengan cempe. Tuh, cempenya sedang nyusu induknya. Di sini ada beberapa indukan yang siap untuk melahirkan dan menyusui. Jadi ini adalah kandang individu. Satu kandang berisi satu induk dengan jumlah cempe sebanyak 1 bahkan bisa sampai 4 ekor. Nah, kalau ini satu indukan dengan 2 cempe. Nah, teman-teman, di sini adalah kandang melahirkan dan menyusui bagi induk. Nah, ini tadi pagi si induk sudah melahirkan 1 ekor cempe yang lucu dan menggemaskan. Di sini cempenya masih belum bisa berdiri secara mandiri, jadi masih tertidur. Nanti si induk akan memberikan susu pertama atau yang biasa kita sebut dengan kolostrum. Nah, teman-teman, jadi di sini adalah kandang di mana induk mulai menunjukkan sifat mothering ability-nya, yaitu menjilati si anak, memberikan susu dan memberikan kasih sayangnya. Itu. Nah, di sini kita lihat cempenya masih belum bisa berdiri. Nah, nanti si cempe ini akan menyusu induknya untuk memperoleh kolostrum. Nah, si kolostrum tersebut akan membantu cempe dalam proses berdiri. Kita sekarang ke kandang bunting. Nah, di sini kita lihat kambing-kambingnya sudah pada bunting besar. Masuk yuk. Nah, di sini teman-teman bisa melihat indukan yang sudah bunting besar. Kita juga punya data recording loh di sini. Di situ dituliskan pejantannya siapa, terus di sini statusnya apa, dan juga hari perkiraan lahir. Di sini kita bisa melihat bahwa kambingnya itu perutnya sudah besar-besar. Diperkirakan mereka akan melahirkan sekitar bulan Agustus dan September. Yuk jalan. Nah, di sini kita bisa melihat teman-teman ada tanda merah bentuk bulat yang tertulis di dekat pantatnya kambing. Itu menandakan bahwa kambing tersebut bunting. Jadi di sini kita ada alat USG untuk pengecekan kambing itu sudah bunting apa belum. Ketika kambing sudah bunting,
mereka akan dipindah dari kandang kawin di paling ujung sana ke kandang bunting. Nah, di sini contohnya. Yuk kita lihat. Jadi di sini adalah khusus bagi si induk yang sudah bunting dan siap untuk melahirkan. Ini perutnya gede-gede semua, teman-teman. Nih, ada yang lagi jilat-jilat mineral block, ada yang lagi makan, dan ada yang lagi malas-malesan. Biasalah ibu bunting. Nah, teman-teman, di sini adalah kandang kawin. Jadi di sini sistemnya kandang koloni, satu bejantan mengawini sekitar 20 betina. Banyak sekali kan? Nah, mari tak tunjukkan pejantan impor Australia. Jadi di sini si satu pejantan ini akan mengawini sebanyak 20 ekor betina dengan kurun waktu selama 2 bulan atau 4 minggu. Sebelum nanti kita akan lanjutkan dengan proses USG atau pengecekan kebuntingan. Nah nih, mari lihat. Nah, jadi itu adalah pejantan dari Australia. Nah, jadi di sini adalah kandang cempe. Kita bisa lihat nih, ada banyak sekali cempenya. Jadi populasi cempe sekarang sekitar 90 ekor. Yuk kita lihat. Nah, jadi teman-teman, di kandang ini ada proses pemberian susu cempe, pemberian pakan konsentrat, dan pemberian air minum putih. Penasaran kan gimana? Yuk kita lihat. Nah, jadi ini adalah proses pemberian susu pada cempe. Kita pakai dot bayi biasa untuk proses pemberian susunya. 1 ekor cempe dapat jatah 1,5 botol dot. Ini bisa dilihat cempenya sedang asyik minum susu. Nah, teman-teman, jadi di sini adalah kandang darah. Sekarang adalah proses pemberian pakan berupa pakan hijauan. Jadi, di kandang darah ini adalah kandang transit dari kambing lepas sapi sebelum dia masuk ke masa kawin. Jadi, di sini perubahan status dari darah ke kandang kawin berdasarkan bobot badan yang ada. Nah, bobot badan yang kita gunakan untuk acuan adalah minimal 30 kilo sebelum masuk ke kandang kawin. Jadi proses pemberian pakan di kandang kami ada 3 kali, pagi, siang, dan sore. Kalau pagi kita beri dengan konsentrat, yang tadi sudah lihat proses pembuatannya kan. Yang kedua, siang kita beri hijauan. Nah, yang ketiga adalah pemberian kangkung kering. Teman-teman, saat ini kita berada di proses pemerahan. Nih lihat, jadi dalam 1 kali proses pemerahan berisi sekitar 40 ekor kambing. Jadi di sini ada 2 lokasi headlock atau kandang pengunci leher kambing. 1 headlock berisi 20 ekor. Di sini ada 20 ekor. Yuk lihat. Sambil diperah, kambingnya juga diberi makan. Jadi biar tenang dan nyaman. Mari kita lihat ke proses pemerahan. Nah, jadi sebelum pemerahan, puting kambingnya itu dibersihkan dulu dengan desinfektan sebelum dimasukkan ke dalam mesin pemerahan. Jadi ini adalah proses pemerahan dari susu kambing di Bumi Nararia Farm. Setelah proses pemerahan, tidak lupa kita berikan iodin untuk menjaga kesehatan ambing.
Jadi susu setelah diperah dari ambing, dia akan masuk ke saluran dan masuk ke ruang packaging susu. Yuk lihat yuk. Jadi teman-teman, di ruang pengemasan susu ini harus steril atau bersih. Kita bisa lihat lokasinya bersih dan terjaga kebersihannya. Nah, sekarang kita ada di ruang pengolahan keju. Yuk masuk. Sebelumnya jangan lupa untuk cuci tangan. Nah, jadi di sini adalah ruang pengolahan keju. Saya akan menjelaskan macam-macam alat yang digunakan dalam proses pembuatan keju. Nah, di sini kita sebut dengan nama cheese vat. Jadi di sini adalah bak penampungan susu untuk proses pembuatan keju. Proses yang terjadi selama di cheese vat adalah penaikan suhu susu, terus penambahan rennet dan bakteri, serta proses penjendalan curd untuk menjadi keju. Mari kita lihat dalamnya yuk. Nah teman-teman, jadi kapasitas mesin yang kita punya itu berkapasitas 500 liter. Untuk penggunaannya minimal 30% dari kapasitas. Jadi dalam satu hari kita bisa mengolah minimal sebanyak 200 liter susu. Nah di sini kita bisa lihat nih peralatannya. Ada bak, kita terbuat dari stainless yang food grade. Ada juga agitator untuk mengaduk susu selama proses penambahan rennet maupun selama proses penaikan suhu. Ini namanya alat untuk press keju. Di sini teman-teman bisa lihat ada cetakan untuk keju. Jadi keju yang kita buat bentuknya nanti bulat atau tabung. Jadi nanti caranya keju atau curd yang sudah dihasilkan dari proses selama di cheese vat nanti dipindah ke sini, kemudian ditekan dengan beban tertentu. Nah, seperti itu proses pengepresan keju selama kurun waktu 4-8 jam. Di sini adalah lokasi training center dari Bumi Nararia Farm atau kita sebut dengan BNTC, Bumi Nararia Training Center. Jadi di sini ada penginapan dan juga pendopo untuk lokasi pemateri. Jadi nanti pemberi materi akan menyampaikan materi di pendopo, kemudian si peserta bisa menginap di penginapan yang sudah kami sediakan. Thank you for joining us at Bumi Nararia Farm Virtual Tour. As young generation, you have to proud to be a farmer. You will have big contribution for feeding the world. Thank you. Perkenalkan, nama saya Didi dari Farm Bumi Nararia Farm yang terletak di Dusun Kemiri Kebo, Girikerto, Turi, Sleman, Yogyakarta. Sebelum kami membuat peternakan ini, saya adalah seorang karyawan di sebuah perusahaan negara. Tahun 2012, kakak saya mengajak untuk membuat peternakan kambing dan domba ini. Cerita awalnya adalah kami melihat ada sebuah prospek yang cukup menarik dari sebuah peternakan kambing khususnya. Jadi sehingga pada tahun 2012 bulan Mei tepatnya kami mulai membuat peternakan Bumi Nararia ini. Kenapa Bumi Nararia? Bumi Nararia sebenarnya dimaksudkan adalah Bumi itu nama ibu kami. Ibu kami namanya Umi Kodriah, kami memanggilnya Bumi
Nararia itu mulia. Jadi kami berniat bahwa peternakan ini adalah sebuah bentuk cinta kami, upaya kami untuk memuliakan ibu kami. Tahun 2012 kami memulai dengan 70 ekor betina Jawa Randu atau lokal. Kemudian tahun 2013 kami memiliki 1 ekor pejantan Sanen. Hari ini per Juni 2021 populasi di farm kami ada 709 ekor, 99% Sapera atau Sanen filial lah istilahnya. Hari ini kami memiliki 19 karyawan. Untuk pengelolaan ternak kambingnya 5 orang, kemudian ada tenaga administrasi, tenaga kebersihan, dan lain-lain. Sebenarnya tantangan di awal adalah kami tidak memiliki kompetensi untuk beternak. Saya tadi, basic saya adalah manajemen SDM. Kami tidak punya pengalaman beternak, dan saat itu tahun 2012 dengan keterbatasan informasi, keterbatasan jaringan yang kami miliki, memang kami menjadi peternak yang otodidak. Kami belajar dari kesalahan, kami belajar dari pengalaman, sehingga 70 ekor di awal itu pada bulan pertama hampir 30 ekor meninggal, mati. Sebuah proses yang panjang. Hari ini sebenarnya tantangan kami adalah pakan yang efisien, pakan yang baik, ketersediaan. Terutama kami di Pulau Jawa ini kan problemnya adalah tanah, sehingga kami memang tidak cukup memiliki kemampuan untuk penyediaan hijauan pakan yang baik gitu kan, sehingga ini tantangan kami. Kemudian juga tantangan pejantan atau bibit unggul. Kita harus masih mendatangkan dari Australia untuk pejantan Sanen yang harganya relatif memang agak mahal. Hari ini kami memiliki beberapa produk. Pertama susu cair pasti, kemudian susu bubuk, yogurt, kefir, dan keju. Di samping itu kami juga menyediakan pelatihan, kami menyediakan tempat untuk training bagi teman-teman yang ingin beternak. Untuk produk susu cair, bubuk, kita memang masih lokal. Tetapi untuk keju kami berharap dalam proses untuk kita ekspor. Karena potensi keju kambing hari ini luar biasa. Terutama di negara Timur Tengah, di Asia Tenggara, permintaan susu keju kambing itu relatif besar. Konsep yang kami usung dalam melakukan pemeliharaan ternak adalah kami melihat kambing atau domba sebagai sebuah titipan dari Yang Maha Memiliki, sehingga dalam konsep modern mungkin kita kenal sebagai animal welfare, kesejahteraan ternak. Kami percaya ketika kita mensejahterakan ternak, maka ternak akan mensejahterakan kita. Itu hubungan timbal balik yang 9 tahun kami lalui sangat-sangat terbukti. Buat teman-teman semua, beternak adalah sebuah aktivitas yang secara ekonomi sangat memiliki prospek. Butuh profesionalisme, butuh kompetensi untuk menjadikan beternak sebagai sebuah profesi. Tetapi intinya, potensi pasar dari peternakan kambing maupun domba hari ini sangat luar biasa. Nah, harapan kami sebenarnya memang teman-teman yang
milenial tanda kutip ini menjadikan salah satu pilihan dalam berusaha kelak, karena dengan beternak secara finansial, secara ekonomi terpenuhi. Kemudian ada juga rasa bahagia, ada rasa merdeka ketika ketika kita melakukan usaha peternakan.